Apa yang ada persis di bawah kaki kita? Jauh, jauh di bawah tanah dan dasar lautan. Hari ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa. Langsung ke pusat bumi mengungkap rahasia yang tersembunyi dari permukaan sampai ke jantung planet kita yang membara. Pertanyaan ini nih yang udah bikin para ilmuwan dan petualang penasaran selama berabad-abad. Dulu mungkin ini cuma ada di fiksi ilmiah, tapi sekarang kita punya ilmunya. Oke, mari kita mulai perjalanan kita mengupas lapisan-lapisan planet ini satu persatu buat nemuin apa sih sebenarnya yang ada di bawah sana. Buat ngerti apa yang ada di dalam, kita harus mulai dari luar dulu ya. Yuk, kita lihat planet kita dari sudut pandang yang paling kita kenal, dari luar angkasa. Iya, kita sebutnya planet biru kan? Karena lautan yang luas banget bikin planet kita kelihatan kayak permata di tengah kegelapan. Tapi, keindahan ini baru sampulnya aja. Kisah sebenarnya tentang kekuatan yang ngebentuk dunia kita itu dimulai jauh di bawah air dan daratan itu. Coba bayangin deh, selama ribuan tahun manusia cuma bisa nebak-nebak apa yang ada di dalam. Tapi sekarang, lewat seismologi dan geofisika, kita seakan-akan punya mata röntgen buat ngintip ke dalam bumi. Mengungkap struktur berlapis yang super kompleks yang ngatur segalanya di permukaan. Oke, perhentian pertama kita, kerak bumi. Ini lapisan yang paling kita kenal. Anggap aja ini kayak cangkang telur raksasa yang super rapuh. Dan di atas cangkang tipis inilah seluruh panggung kehidupan berlangsung. Nah, sebelum kita ngebor lebih dalam, ini peta perjalanan kita. Kita sekarang ada di kerak bumi. Habis ini, kita bakal nembus mantel yang tebal banget. Dan terakhir, kita sampai di inti bumi yang super panas. Yuk, kita lanjutin dulu di lapisan pertama ini. Yang bikin kaget tuh betapa tipisnya lapisan ini. Beneran deh, kalau bumi itu segede apel, keraknya itu cuma setipis kulitnya. Tapi di kulit tipis inilah semua gunung, lautan, gempa bumi, ya semua peradaban manusia yang kita kenal berada. Mungkin kalian mikir kerak bumi itu isinya cuma batu kan? Tapi secara kimia komposisinya bisa bikin kaget loh. Unsur paling banyak itu bukan besi atau karbon, tapi oksigen. Bukan oksigen yang kita hirup ya, tapi oksigen yang terikat sama silikon. Jadi mineral silikat. Nah, ini bahan dasar hampir semua batu yang kita lihat sehari-hari. Dan kerak ini nggak sama semua loh. Ada dua jenis utama. Kerak benua, tempat kita tinggal, yang tebal tapi enteng. Terus ada kerak samudra, yang lebih tipis tapi jauh lebih padat. Bayangin aja balok kayu gede, itu benua, dan lempengan besi tipis, itu dasar laut. Dua-duanya ngambang di lapisan bawahnya. Potongan-potongan kerak ini, baik benua maupun samudra, nggak diem aja. Mereka itu terus bergerak. Saling dorong, saling gesek. Nah, pergerakan lempeng tektonik inilah mesin dibalik gempa bumi, letusan gunung berapi, sampai terbentuknya pegunungan Himalaya yang megah itu. Terus, lempeng-lempeng yang gerak-gerak ini terbuat dari apa sih? Bahan utamanya itu batuan beku, yang secara harfiah lahir dari api. Batuan ini terbentuk pas magma cair dari dalam bumi mendingin dan jadi padat. Nah, lihat deh, batuan beku itu macem-macem banget. Di satu sisi ada granit, butiran mineralnya gede-gede dan kelihatan jelas. Kenapa? Soalnya dia mendinginnya pelan banget, jauh di dalam kerak. Di sisi lain ada obsidian, kelihatannya kayak kaca hitam kan? Ini karena dia terbentuk dari lava yang mendingin super cepat di permukaan, jadi kristalnya nggak sempat terbentuk. Kuncinya itu di kecepatan pendinginan. Oke, kita udah selesai nih menjelajahi permukaan. Sekarang, pegangan yang erat ya. Kita bakal nembus kerak bumi dan nyelam lebih dalam lagi ke lapisan berikutnya, mantel. Sebuah dunia yang panas dan terus bergejolak. Tebalnya hampir 3.000 km. Coba bayangin deh, itu kira-kira sama kayak jarak dari Jakarta ke Tokyo. Gila kan? Lapisan raksasa inilah yang nyusun lebih dari 80% volume bumi. Kerak bumi yang kita injak bener-bener cuma lapisan super tipis di atasnya. Mantel ini bukan lautan cair kayak yang sering kita bayangin. Bukan, ini lebih kayak batuan super panas yang alirnya pelan banget. Kayak karamel kental, tapi dalam skala jutaan tahun. Panas dari inti bikin batuan ini gerak muter-muter. Namanya arus konveksi. Nah, gerakan raksasa inilah yang nyeret lempeng tektonik di atasnya. Persis kayak rakit di atas sungai yang arusnya lambat. Oke, kita udah nembus kerak dan mantel. Sekarang kita sampai di tujuan akhir, inti bumi. Ini dia mesin planet kita yang berdenyut di pusat segalanya. Di tengah-tengah planet kita ada bola raksasa dari besi dan nikel.
Komposisi logam berat inilah yang jadi sumber kekuatan terbesar bumi yang nggak kelihatan. Sesuatu yang penting banget buat kita semua di permukaan. Panasnya di sini, wah, nggak kebayang. Inti luar yang cair suhunya ribuan derajat. Tapi inti dalamnya yang padat, ini karena tekanan yang luar biasa gede, malah lebih panas lagi. Hampir sepanas permukaan matahari. Gerakan besi cair di inti luar ini, nih yang menciptakan efek dinamo raksasa. Dan hasilnya adalah medan magnet bumi. Perisai tak kasat mata inilah yang lindungin planet kita, atmosfer kita, dan semua kehidupan di permukaan dari radiasi matahari yang mematikan. Serius deh, tanpa inti yang aktif ini, bumi mungkin bakal jadi planet mati, kering kerontang kayak Mars. Oke, perjalanan kita ke pusat bumi udah selesai. Sekarang, ayo kita balik lagi ke permukaan buat lihat gimana semua panas dan tekanan dari dalam itu meledak keluar, jadi salah satu pertunjukan alam paling spektakuler. Gunung berapi itu kayak jendela langsung ke mantel bumi. Bentuknya aja udah bisa cerita soal letusannya loh. Ada gunung berapi perisai yang landai, kayak di Hawaii. Itu terbentuk dari lava yang encer dan ngalir jauh. Terus ada gunung berapi strato yang curam dan bentuknya kerucut, kayak Merapi atau Fuji. Nah, itu dibangun dari tumpukan abu dan lava dari letusan yang lebih dahsyat. Nah, di sini kita lihat dua sisi dari kekuatan vulkanik. Satu sisi, ada kekuatan penghancur dari letusan dahsyat yang bisa ngubah segalanya dalam sekejap. Tapi, di sisi lain, setelah kehancuran itu, muncul kreativitas. Kawah yang tenang berubah jadi danau yang indah, dan abu vulkaniknya bikin tanah di sekitarnya jadi super subur buat kehidupan baru. Jadi, perjalanan kita ini nunjukin kalau bumi itu bukan sekedar batu yang mati. Bukan, planet kita ini hidup, bernafas, dan terus-terusan ngebentuk dirinya sendiri dari dalam. Tanah yang kita injek ini nggak diam, tapi bagian dari tarian geologis raksasa yang udah berlangsung miliaran tahun. Pertanyaannya sekarang, babak apa lagi yang bakal terjadi di kisah planet kita yang terus berubah ini?